はい、皆さん、こんにちは。お元気ですか？声は聞こえますか？今回からソチ文法の授業を始めます。で、いきたいと思います。一緒に頑張りましょう。それでは、早速始めたいと思います。Selamat siang, sehat semua ya. Sore ini kita akan membahas mengenai keisiki meisi. Keisiki meisi adalah nomina yang menerangkan fungsinya secara pragmatis tanpa memiliki hakikat atau arti yang sebenarnya. Sebetulnya nominal keisiki meisi ini ada 40 keisiki meisi, di antaranya yang akan kita bahas adalah tameni dan yoni yang akan dibahas siang ini. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai tameni. Tameni disebut sebagai kata penghubung yang memiliki dua fungsi. Pertama menunjukkan penyebab dan yang kedua adalah menunjukkan tujuan. Baik, pertama kita akan membahas mengenai tameni yang menunjukkan penyebab. Tameni yang menunjukkan penyebab akan terdapat dalam kalimat, di mana ada kalimat, anak kalimat dan pokok kalimat. Nah, menunjukkan penyebab dari kejadian yang dinyatakan bagian belakang kalimat pokok secara nyata. Kemudian, ungkapan ini sering digunakan untuk menyatakan kejadian buruk atau hal-hal yang negatif sebenarnya tidak diinginkan penutur. Kemudian, tameni ini digunakan dalam penulisan laporan pengumuman dan anak kalimat ditunjukkan dengan partikel ga dan tidak bisa menjadi topik. Kadang-kadang dalam tameni, ni-nya itu dapat dihilangkan atau tidak dipakai. Nah, tameni yang menyatakan atau menunjukkan penyebab bermakna, memiliki makna berarti karena. Contoh kita lihat dalam kalimat di bawah ini. Kita mulai dengan contoh verba. Di sini kita lihat ada kalimat anak oame ga futta tame ni kozui ni narimashita. Di sini ada dua kalimat kan? Ada anak kalimat dan ada kalimat pokok atau pokok kalimat. Di mana verba pertama adalah futta, disebut dengan verba biasa, bentuk biasa lampau. Kemudian ada kata penghubung tameni di dalam kalimat. Nah, di sini anak kalimat sebagai penyebab dan pokok kalimatnya sebagai kejadian. Oleh sebab itu, kalimat ini akan menunjukkan arti bahwa banjir karena hujan deras. Ya. Kemudian kita lihat lagi tabe sugita tameni onaka ko shimashita. Begitu juga ada anak kalimat, ada pokok kalimat. Di sini dilihat mana penyebabnya, mana kejadiannya. Sakit perut karena terlalu banyak makan. Oke. Kemudian selanjutnya kita contoh dengan setelah verba, kita contoh dengan adjektiva na dan nomina. Bagaimana adjektiva na digunakan dengan kata penghubung tameni? Di sini contohnya ada totemo fuanna tame neraremasen. Ada dua kalimat sama, tapi kalimat pertama diisi dengan adjektiva dan kalimat berikutnya di pokok kalimat dengan verba. Kejadian di anak kalimat yang mengandung keadaan dan pokok kalimatnya ada di belakang. Tidak bisa tidur karena merasa sangat khawatir. Ada penyebab dan kejadiannya. Kemudian bagaimana tameni ini digunakan sebagai penghubung dari nomina. Contohnya, oame no tameni schedule ga okurete imasu. Jadi di sini yang menjadi anak kalimatnya adalah nomina ditambah dengan tameni. Jadwal sedang terlambat karena hujan deras. Jadi yang penyebabnya karena hujan deras, akibatnya adalah kejadiannya jadwal penerbangannya terlambat. Nah, itulah contoh kata penghubung tameni yang digunakan di dalam kalimat. Sudah bisa bagaimana verba digunakan dengan tameni atau adjektiva dan nomina.
Kemudian, tameni juga menunjukkan penyebab, maka tidak dapat digunakan dengan kalimat pokok yang menyatakan permintaan, maksud, keputusan, perintah, karena penghubung menunjukkan sebab akibat. Jadi tameni ini tidak bisa digunakan dengan kalimat pokok yang akhirannya menyatakan permintaan. Contoh di sini kita lihat, oame no tameni gakko e ikemasen deshita. Di sini adalah menunjukkan hubungan akibat hujan deras. Nah, ini benar ya, karena tidak ada pernyataan permintaan. Tidak bisa pergi ke sekolah karena hujan, betul. Nah, kalau yang salah kita lihat di kalimat pokoknya. Dilihat di sini adalah sebuah keputusan untuk tidak datang sekolah. Oame no tameni gakko e konain desho. Nah, ini salah karena kalimat pokoknya menyatakan permintaan atau maksud atau keputusan. Jadi kalau ini terjadi tidak bisa digunakan. Di sini tidak datang ke sekolah karena hujan deras. Nah, ini tidak boleh. Juga seperti perintah, kalimat perintah, kalimat pokoknya berisi dengan kalimat perintah juga tidak bisa digunakan dengan tameni. Kemudian setelah menyatakan penyebab, tameni juga yang kedua akan dibahas mengenai tameni yang menunjukkan tujuan. Tameni yang menunjukkan tujuan terdapat pada bagian depan kalimat yang menyatakan tujuannya, dan cara atau aksi untuk menunjukkannya itu ada di kalimat pokok. Kemudian anak kalimat itu merupakan verba yang mengandung maksud yang berdasarkan kehendak pelaku dengan sengaja, seperti verba transitif dan sebagian ada intransitif. Dan juga objek kalimat sama dengan subjek dalam kalimat pokok. Nah, tameni di sini tadi kalau yang menunjukkan penyebab artinya adalah karena, tetapi kalau tameni yang menunjukkan tujuan artinya memiliki makna untuk atau demi. Kita lihat di sini bagaimana contoh dalam kalimatnya. Kita mulai dari verba dan seterusnya. Contoh di sini kita buat adalah verba. Nihongo no manga o yomu tameni kanji o benkyou shite imasu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua kalimat, tiga anak kalimat dengan pokok kalimat, di mana tameni terletak pada anak kalimat. Di sini dilihat ada verba yomu tameni, bentuk kamus, verba bentuk kamus ditambah dengan penghubung tameni. Nah, tujuan di tameni di sini verbanya adalah mengandung tujuan, dan pokok kalimat itu adalah cara atau aksinya. Jadi di sini artinya saya belajar kanji untuk membaca manga dalam, atau manga itu dalam komik dalam bahasa Jepang. Jadi di sini ada kata artinya untuk, ya. Ada tujuan, ada cara dengan menggunakan verba bentuk kamus. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini ada kekkon suru tameni okane o tamete imasu. Di sini ada verba bentuk kamus, bentuk biasa, bentuk kamus, bentuk dasar. Di mana di sini anak kalimat dan mempunyai tujuan. Apa caranya atau aksinya? Dia menabung. Jadi saya sedang menabung untuk menikah. Nah, di sini dilihat bahwa pada saat menggunakan tujuan, verba yang digunakan adalah bentuk kamus atau bentuk biasa, ya, bentuk kamus atau bentuk biasa. Jadi ditambah dengan tameni. Kemudian bagaimana tameni berarti tujuan yang digunakan dengan nomina? Kita lihat contohnya kekkon shiki no tameni atarashi fuku o kaimasu ka. Di sini ada tujuan. Ada cara, ada tujuan dengan pokok kalimat. Saya membeli baju baru untuk upacara pernikahan. Sudah jelas ya tadi bagaimana tameni digunakan sebagai penyebab, dan sekarang tameni sebagai tujuan. Dan yang berarti tameni yang berarti karena, tameni yang berarti untuk atau demi. Oke. Tameni sudah disampaikan juga di pokok kalimatnya. Kalau tameni yang menyatakan penyebab tidak boleh menggunakan kalimat yang menyatakan keputusan. Nah, kalau di tujuan, tameni digunakan untuk mengatakan maksud penutur kepada kalimat pokok. Contoh seperti ini.
kenko na tame ni hayaku nemashou. Tujuannya, anak kalimatnya adalah tujuan, kemudian pokok kalimat adalah cara atau aksi, menunjukkan ekspresi penulis. Jadi di sini mari cepat tidur untuk kesehatan. Nah, ini boleh digunakan. Kemudian kenko no tame ni hayaku neta hoga ii desu. Di sini sebaiknya cepat tidur untuk kesehatan. Ada tujuan, ada caranya. Bagaimana kita untuk sehat? Caranya sehat dengan bagaimana dengan sebaiknya cepat tidur. Dan tameni juga diletakkan di depan nomina seperti orang atau anggota. Di sini misalkan seperti diletakkan kepada anggota, maka aksi dinyatakan di bagian belakang kalimat pokok dilakukan untuk mengungkapkan nomina tersebut. Contoh di sini kazoku no tameni hatarakimasu. Jadi yang kazoko ini adalah anggota dari keluarga. Jadi tujuannya itu adalah tameni di sini kalau dia nomina, ini adalah tujuannya untuk orang atau kelompok. Dan bagaimana caranya adalah yang menguntungkan kepada keluarga. Jadi kazoku no tameni hatarakimasu. Saya bekerja untuk keluarga. Kemudian kodomo no tameni asagohan o tsukurimashita. Tujuannya adalah untuk orang adalah anak. Bagaimana apa yang dia lakukan, apa yang dia untungkan untuk anak adalah caranya. Saya memasak sarapan untuk anak saya. Nah, itu tameni yang digunakan dengan nomina yang berarti adalah mengungkapkan keuntungan nomina tersebut. Nah, tadi tameni itu juga banyak lagi. Tameni dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Misalkan yang menanyakan penyebab dengan menggunakan kata naze atau doste. Contoh, naze nihon ni kitan desu ka? Kata tanya digunakan itu. Kenapa? Apa tujuannya ya? Jawabnya nihongo benkyou suru tame ni kimashita. Jadi ada tujuan, kemudian ada caranya. Dia caranya datang ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Kilas mengenai tameni. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bahwa tameni itu ada dua fungsi sebagai penyebab dan sebagai tujuan, dan bisa juga digunakan untuk digabung dengan nomina. Baik, setelah ini di part 2 kita akan membahas mengenai yo ni. Terima kasih banyak, sampai ketemu.